Salam, salam sehat buat anak-anak bapak yang ada di rumah, peserta didik kelas 9. Pada hari ini kita mau belajar tentang sifat-sifat gereja. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau pakai waktu ini untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Kristen, dan biarlah kami boleh mengerti, memahami, serta melakukannya dalam kehidupan kami. Mampukan kami dan ajari kami Tuhan untuk boleh memakai waktu ini, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh mencintai dunia pendidikan dan setiap proses pembelajaran yang kami lakukan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kegiatan belajar mengajar kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Kepada anak-anak Bapak, kita hari ini mau belajar tentang sifat-sifat gereja. Gereja yang satu, kudus, dan apostolik. Ini merupakan ciri-ciri atau sifat-sifat gereja. Melalui 4 ciri itu, gereja menyatakan bahwa yang insani dan yang ilahi bersatu di dalam diri gereja. 4 ciri ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Gereja tidak berdiri dari dirinya sendiri, melainkan berkat karunia Roh Kudus Kristus menjadikan gereja. Jadi dengan tindakan Yesus Kristus dalam persekutuan, itulah yang memberikan gambaran dan memunculkan sifat-sifat gereja. Dan ini akan kita pahami apa saja mengenai sifat-sifat gereja. Kemudian sifat-sifat gereja yang pertama adalah gereja yang satu atau Esa. Jadi pengertian Esa adalah satu. Kesatuan di dalam gereja mendapatkan dasarnya dari kesatuan Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal kendati memiliki 3 pribadi, namun hakikatnya adalah satu. Sama halnya dengan gereja, kendati beraneka ragam namun tetap satu, yaitu gereja yang berkumpul dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh Kuduslah yang menyatukan gereja. Jadi itu adalah pengertian gereja yang satu atau Esa. Gereja yang satu atau Esa dalam konteks kehidupan Kristiani, kita menyadari bahwa dosa menyebabkan terjadinya perpecahan dan pertengkaran. Sebaliknya, di mana ada kebajikan, di sana ada perdamaian. Oleh karena itu, Roh Kudus membimbing gerejanya untuk senantiasa masuk lebih dalam menuju kebersatuan antara umat dan terlebih dengan Yesus Kristus. Jadi, melalui kehadiran Roh Kudus dalam persekutuan kita, membimbing, menuntun kita untuk tetap satu dalam persekutuan dengan Tuhan. Gereja yang satu atau Esa memiliki berbagai 3 bagian yang terdiri dari pengakuan iman yang sama, perayaan ibadah bersama, dan sakramen-sakramen, sukesesi apostolik yang oleh tahbisan menegakkan kesepakatan sebagai saudara dan saudari dalam kerajaan Allah. Artinya adalah kita diajak sebagai orang di dalam persekutuan itu untuk memiliki sikap sehati sepikir yang menggambarkan bahwa kita adalah saudara dan saudari dalam persekutuan dengan Tuhan.
Kemudian sifat gereja yang kedua adalah gereja yang kudus. Gereja menjadi kudus karena Yesus Kristus adalah kudus. Yesus telah mengasihi gerejanya dan menyerahkan diri bagi gereja untuk menguduskannya, sehingga umat dipersatukan dengan Yesus menjadi kudus. Pengudusan manusia di dalam Kristus merupakan tujuan semua karya di dalam gereja. Nah, jadi di dalam persekutuan itu kita diajak untuk menjadi umat Tuhan yang kudus dan melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, menjaga sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita, sehingga kita adalah umat yang suci dan kudus. Sebab kita diciptakan Allah baik menurut gambar dan rupa Allah. Gereja yang ketiga adalah gereja am. Kata Katolik berarti mau merangkul semuanya. Gereja diutus oleh Kristus ke seluruh dunia. Setiap gereja lokal bersama dengan uskup berusaha menerjemahkan keberadaan Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan situasi dan kehidupan konkret masyarakat. Wajah gereja bukanlah semua harus sama dengan gereja yang ada di Vatikan, melainkan beraneka ragam dan berbeda-beda. Adapun yang sama adalah isinya atau esensinya. Jadi di sini kita melihat kata am di sini adalah kepada semua orang. Jadi persekutuan dengan Tuhan itu bukan dibatasi oleh ruang dan waktu, bukan dibatasi oleh personal, kelompok, tetapi persekutuan itu terbuka bagi semua orang. Jadi sama halnya ketika Yesus memberikan pengajaran, Yesus memberikan pengajaran kepada semua orang. Dan inilah arti gereja yang am. Sifat gereja yang keempat adalah gereja yang apostolik, yaitu gereja Katolik didirikan atas dasar para rasul yang memiliki 3 macam arti. Jadi gereja yang apostolik itu adalah didirikan atas dasar para rasul. Yang pertama tadi artinya adalah ia tetap dibangun atas dasar para rasul dan para nabi. Yang kedua, dengan bantuan Roh Kudus yang tinggal dalam dirinya, ia menjaga ajaran, warisan iman, serta pedoman-pedoman sehat para rasul dan meneruskannya. Yang ketiga adalah ia tetap diajarkan, dikuduskan, dan dibimbing oleh para rasul sampai pada saat kedatangannya kembali Kristus. Mereka yang menggantikan para rasul adalah dewan uskup yang dibantu oleh para imam. Ada 4 sifat-sifat gereja. Yang pertama adalah gereja yang satu, gereja yang kudus, am, dan apostolik. Nah, jadi ini merupakan sifat-sifat gereja yang dapat kita temukan dalam ajaran gereja Katolik di dalam sejarahnya, dan juga dapat kita temukan dalam ajaran gereja Kristen Protestan. Jadi ini adalah sifat-sifat gereja, dan perlu kita pahami, sekali lagi Bapak ingin sampaikan, sifat-sifat gereja yaitu satu, yang kedua adalah kudus, yang ketiga adalah am, yang keempat adalah apostolik. Jadi ada 4 mengenai sifat-sifat gereja. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran, dan Tuhan memampukan kita untuk mengikutinya dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang kami pakai pada saat ini. Kami belajar tentang sifat-sifat gereja, dan biarlah kami boleh mengerti dan memahami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.